Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau gali satu sumber nih dari laman gramedia.com. Yang dibahas itu buku Ayah, Bolehkah Aku Membencimu? Dari Safi Sahre dan Berbagi Rasa. Oh, oke. Nah, sumber ini agak unik ya. Soalnya ada dua fokus gitu. Pertama, ya jelas bahas bukunya. Soal hubungan yang kompleks sama ayah. Oke. Terus yang kedua, ada juga saran umum gitu soal pentingnya membaca. Jadi kayak ada dua lapisan pembahasan. Menarik. Jadi kita mau ngapain nih dari sumber ini? Ya, jadi kita coba gali deh inti pesan buku ini soal katakanlah penyembuhan luka batin ya. Sekaligus kita lihat juga saran-saran praktis soal membaca itu gimana relevansinya buat pengembangan diri Anda. Oke, siap. Mari kita coba bedah bareng-bareng. Sip. Jadi kalau kita lihat inti bukunya, Ayah Bolehkah Aku Membencimu ini, kayaknya berangkat dari perbedaan pengalaman masa kecil gitu. Maksudnya gimana tuh? Di sumbernya disebutin setiap anak selalu punya cerita bersama orang tuanya. Ada yang bahagia, tapi ada juga yang penuh dengan luka gitu. Oke. Jadi ada kontras ya. Iya, nah buku ini tuh spesifik banget buat Anda yang mungkin punya luka sama figur ayah. Apalagi kalau karena absennya peran si ayah. Jadi fokusnya ke father wound gitu ya istilahnya. Bisa dibilang gitu, ada kutipan kuat nih. Ketidakadaan peran seorang ayah memberikan luka yang akan terus diingat sepanjang usia. Dalam ya. Wah, iya, berat itu. Terus buku ini diposisikan sebagai sahabat yang memeluk setiap kesedihanmu. Sahabat yang memeluk. Itu metafora yang kuat banget ya. Kayak menekankan aspek dukungan emosionalnya. Betul sekali. Nah, yang menarik di sini, kalau menurut sumber itu ya, gimana buku ini nyentuh konsep luka pengasuhan, jadi dampak emosional jangka panjang dari pola asuh atau hubungan sama orang tua. Luka pengasuhan ya, istilah yang penting juga tuh. Iya, judulnya aja, Ayah Bolehkah Aku Membencimu? Itu kan kayak ngasih izin ya. Izin buat apa tuh? Ya, izin buat ngakuin perasaan sulit, kayak marah, kecewa, semacam validasi gitu loh. Penting banget itu. Oh, oke. Jadi mengakui dulu ya perasaannya. Betul, tapi tujuannya bukan buat benci terus-terusan, tapi lebih ke, seperti kata sumbernya, membersamaimu dalam menyembuhkan setiap luka. Ah, jadi bukan sekedar pelampiasan marah sesaat ya. Ada prosesnya. Persis. Jadi pengakuan itu kayak langkah awal buat penyembuhan, buat bisa berdamai sama keadaan, terus maju. Jadi nggak terjebak di situ terus gitu ya. Nah, itu dia. Sumbernya juga bilang, kita tak bisa terjebak pada luka pengasuhan. Buku ini kayak nawarin diri jadi teman seperjalanan lah, dalam proses yang personal dan seringkali nggak gampang ini membacanya itu ya. Betul. Seolah-olah mau bilang alat buat paham diri atau bahkan buat sembuh itu ya lewat buku secara umum. Di situ ditanya, pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Pertanyaan retoris yang ngajak mikir ya. Iya. Terus disebutin manfaatnya, kayak bisa ngasah pikiran, buka wawasan baru juga, sama nambah kosakata gitu. Oke, manfaat membaca yang umum kita tahu lah ya. Nah, di sini nih koneksinya kerasa. Dari ngolah emosi yang spesifik tadi, ke pengembangan diri lewat literasi secara luas. Wah, iya ya. Nyambung juga sih kalau dipikir-pikir. Dan bagusnya, sumber ini nggak cuma ngasih konsep, tapi langsung kasih langkah praktis buat Anda. Buat mulai bangun kebiasaan baca, Oh iya, ada tips apa aja tuh? ada beberapa nih. Misalnya, netapin waktu khusus baca tiap hari. Kuncinya konsisten katanya. Masuk akal. Terus, pilih buku yang sesuai minat Anda. Dan mungkin tingkat bacanya juga. Jangan langsung yang berat gitu. Kan dibilang, mulailah dengan buku yang sesuai. Biar nggak bikin overwhelmed ya. Betul. Terus ciptain suasana baca yang enak. Cari sudut yang tenang, nyaman. Penting tuh biar fokus. Ada juga saran buat gabung komunitas baca atau diskusi buku. Biar nambah semangat dan dapat sudut pandang lain. Oh, interaksi sosialnya juga dapet ya. Iya. Terakhir, bikin catatan kecil soal apa yang dibaca. Buat bantu refleksi sama nginget-inget. Oke, tipsnya praktis banget ya. Nah, kalau kita tarik lagi ke gambaran besarnya nih. Tips-tips ini kan cara konkret buat buka, apa tadi istilahnya? Pintu menuju dunia di luar kita yang tak terbatas. Nah, itu dia. Lewat buku. Dan dunia itu ya termasuk pemahaman soal pengalaman manusia. Termasuk yang sulit kayak di buku soal ayah tadi. Jadi, membaca itu nggak cuma buat nambah ilmu, tapi bisa juga buat introspeksi dan tumbuh secara emosional ya. Bisa dibilang gitu.
Potensinya ke arah sana juga. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari penelusuran kita di laman Gramedia ini ada 2 poin utama ya kayaknya. Apa aja tuh? Pertama, ya soal pengakuan adanya luka batin terkait figur ayah. Dan ada upaya kayak buku tadi yang nawarin pendampingan buat sembuh. Pengakuan dan pendampingan. Kedua, ajakan yang lebih luas buat kita semua, buat Anda juga, supaya jadiin membaca bagian dari hidup. Karena manfaatnya banyak banget, buat pikiran, wawasan, bahkan mungkin buat emosi juga. Jadi kayak pengingat ganda ya, kekuatan cerita buat nemenin, dan kekuatan membaca buat terus berkembang. Pas banget, kekuatan cerita dan kekuatan membaca. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan buat refleksi Anda nih. Oke, apa tuh? Ya, kan kita baru aja bahas soal buku penyembuhan luka. Terus, tips bangun kebiasaan baca. Mungkin nggak sih, salah satu langkah Anda buat lebih paham diri, atau bahkan buat proses penyembuhan personal Anda? Apapun luka yang Anda bawa, itu justru bisa dimulai atau didukung lewat lembaran-lembaran buku. Pertanyaan yang bagus. Coba deh, Anda ingat-ingat lagi, pernah nggak ada buku yang secara nggak sengaja gitu, malah buka pemahaman baru, atau ngasih perspektif beda yang berarti banget buat perjalanan hidup Anda? Wah, itu bisa jadi bahan renungan yang menarik ya buat pendengar kita. Semoga saja.